Di tengah salju abadi dan hutan yang tak bertepi di Amerika Utara, tersembunyi sebuah warisan, sebuah kisah tentang perjuangan, bertahan hidup, dan kehormatan. Ini bukan sekedar seni bela diri, ini adalah Okitchitao, jejak prajurit yang hidup selaras dengan alam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Apa yang membuat Okitchitao begitu unik? Ini adalah seni bertarung yang lahir dari kebutuhan. Sebuah sistem yang diajarkan oleh para leluhur, diwariskan dari generasi ke generasi. Okitchitao adalah napas dari bumi itu sendiri. Di masa modern, ada satu orang yang memastikan warisan ini tidak hilang. Namanya George J. Levin. Ia adalah keturunan Metis yang memiliki darah First Nation dan Eropa. Ia tumbuh dengan mendengar cerita tentang cara hidup para leluhur, tentang perburuan, pertahanan, dan hubungan mendalam mereka dengan alam. First Nation atau bangsa pertama adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat pribumi di Kanada yang bukan Inuit maupun Metis. Secara tradisional, bangsa pertama di Kanada adalah masyarakat yang tinggal di selatan garis pepohonan dan sebagian besar di selatan lingkaran Arktik. Terdapat 634 pemerintahan atau kelompok bangsa pertama yang diakui di seluruh Kanada. Kira-kira setengahnya berada di Provinsi Ontario dan British Columbia. Perbedaan Inuit dan Metis. Inuit adalah sekelompok masyarakat adat yang secara budaya dan historis serupa yang secara tradisional mendiami wilayah Arktik dan subarktik di Amerika Utara dan Rusia, termasuk Greenland, Labrador, Quebec, Nunavut, wilayah barat laut, Yukon, Alaska, dan distrik Chukotka di Okrug Otonom Chukotka. Bahasa-bahasa Inuit adalah bagian dari bahasa-bahasa Inuktitut, juga dikenal sebagai Inuit Yupik Unangan, dan juga sebagai Eskimo Aleut. Inuit Kanada tinggal di sebagian besar Kanada Utara di wilayah Nunavut, Nunavik di sepertiga utara Quebec, Nunatsiavut di Labrador, dan di berbagai wilayah barat laut dan Yukon, khususnya di sekitar Samudra Arktik, di wilayah pemukiman Inuvialuit. Wilayah ini dikenal oleh Inuit Tafirit Kanatami dan pemerintah Kanada sebagai Inuit Nunangat. Di Kanada, bagian 25 dan 35 dari Undang-Undang Konstitusi tahun 1982 mengklasifikasikan Inuit sebagai kelompok khusus aborigin Kanada yang tidak termasuk dalam First Nation atau Metis. Metis adalah orang-orang pribumi ras campuran yang tanah air historisnya meliputi 3 provinsi Prairie, Kanada, yang meluas ke bagian Ontario, British Columbia, wilayah barat laut, dan Amerika Serikat barat laut. Mereka memiliki sejarah dan budaya bersama yang berasal dari campuran Eropa tertentu dan nenek moyang pribumi yang menjadi berbeda melalui etnogenesis pada pertengahan abad ke-18. George Levin menyadari bahwa pengetahuan ini adalah harta karun yang tak ternilai. Dengan tekad kuat, ia mempelajari dan menyatukan berbagai teknik bertarung dari suku-suku First Nation. Tujuannya adalah untuk melestarikan dan mengajarkan kembali cara hidup dan semangat juang yang nyaris terlupakan.
Dari semangat ini lahirlah Okicitao. Kata ini berasal dari bahasa Kri yang artinya bertarung. Tapi bagi mereka, ini bukan hanya tentang perkelahian, ini tentang bertahan hidup dan melindungi suku. Filosofi Okicitao sangatlah pragmatis, berakar pada realitas alam liar, tidak ada gerakan yang sia-sia. Setiap langkah, setiap pukulan, memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Okicitao mengajarkan keseimbangan antara kekuatan batin dan keefektifan fisik. Kekuatan bukanlah tentang kekerasan, melainkan tentang kontrol. Kelenturan adalah tentang beradaptasi. Prinsip ini tercermin dalam penggunaan senjata khasnya, tomahawk dan tongkat prajurit. Tomahawk bukanlah sekedar kapak, ia adalah perpanjangan tangan prajurit. Digunakan untuk memukul, menusuk, dan melempar. Sementara tongkat menjadi alat serbaguna untuk pertahanan maupun serangan. Setiap senjata adalah simbol dari hubungan erat prajurit dengan alam dan tradisi mereka. Kini, Okicitao telah menyebar, menarik minat para praktisi seni bela diri dan militer yang mencari sistem bertarung yang otentik dan efektif. Seni ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Para praktisi Okicitao tidak hanya belajar bertarung, mereka juga belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi. Mereka menjadi bagian dari sebuah warisan hidup yang tak boleh terlupakan. Di era modern, Okicitao terus berkembang tanpa kehilangan esensinya. Filosofi para leluhur terus diajarkan, rasa hormat terhadap diri sendiri, rasa hormat terhadap lawan, dan rasa hormat terhadap alam. Okicitao bukan sekedar seni bela diri, ia adalah sebuah perjalanan spiritual, perjalanan untuk menemukan kembali kekuatan dalam diri, seperti yang dilakukan para prajurit di bumi utara ribuan tahun lalu. Demikianlah bahas Budo kali ini. Jangan lupa berikan like pada video, silahkan subscribe, dan tinggalkan komentar positif terkait tema kali ini. Sampai jumpa lagi di bahas Budo berikutnya.